Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. All troops deployed! Smash them! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau membahas sebuah artikel yang berjudul Sistem Manajemen Pinjaman Keuangan Berdasarkan Kontrak Pintar. Sistem manajemen pinjaman keuangan saat ini biasanya digunakan dalam mode layanan tunggal. Juga transaksi tidak transparan dan dapat dilacak ke sebagian besar peran yang berpartisipasi dalam prosesnya. Mekanisme perlindungan privasi data mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi berbagai serangan di dunia maya. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diusulkan pinjaman pada blockchain. Blockchain sendiri ialah sebuah sistem manajemen pinjaman keuangan baru berdasarkan kontrak pintar atas blockchain Hyperledger Fabric. Sistem ini memperkenalkan tanda tangan digital dan oracle untuk melindungi privasi data. Evaluasi kinerja pada kode rantai dan kode pembuka kunci menunjukkan bahwa sistem kami berlaku dalam peraturan pinjaman keuangan yang nyata. Teknologi informasi telah memainkan peran kunci dalam pengembangan layanan keuangan di perbankan modern. Untuk menjaga efisiensi dan kenyamanan layanan keuangan, bank mengandalkan sistem informasi dan database yang besar dan rumit untuk menjalankan bisnis mereka. Dengan laju percepatan perkembangan di bidang perangkat seluler, metode analisis data yang besar dan modern, pengalian data ke cloud, penerapan teknologi AI dan blockchain, semakin banyak bank memulai menerapkan fintech pada perangkat sistem dan bisnis mereka saat ini. Ada beberapa jenis pinjaman pengentasan kemiskinan di industri keuangan. Karena layanan dalam mode pelayanan tunggal, jumlah pinjaman kecil untuk setiap pelanggan, dan mekanisme manajemen risiko mereka tidak kuat. Biaya layanan pinjaman lembaga keuangan lebih tinggi daripada produk pinjaman lainnya. Pengembangan bisnis membutuhkan lebih banyak investasi dari semua aspek pemerintah daerah, lembaga keuangan, lembaga pinjaman, dan regulator. Lebih penting lagi, harus ada sistem manajemen yang transparan dan aman memberikan layanan penuh, terutama untuk daerah pedesaan yang tidak memiliki infrastruktur keuangan yang sehat. Namun, dari sistem yang ada beberapa batasan yang mencegah pelanggan mencapai hasil maksimal dari nilai pinjaman pengentasan kemiskinan. Antara lain, yang pertama, sistem manajemen terpusat dan digunakan dalam mode layanan tunggal, yang artinya dapat memperlambat efisiensi pertukaran informasi untuk pinjaman. Yang kedua, tidak ada cara mudah untuk melacak proses pemutakhiran data dan mencegah gangguan data. Yang ketiga, tidak ada perlindungan yang efektif untuk privasi data pelanggan yang menghadapi serangan cyber atau penipuan. Teknologi blockchain pertama kali diperkenalkan oleh Bitcoin sebagai sistem pembukuan terdistribusi untuk mencegah pengeluaran ganda. Untuk blockchain sendiri adalah sistem transaksi atau database yang terinskripsi, terdistribusi, di mana semua rekan berbagi informasi dengan cara yang terdesentralisasi, terpercaya, dan aman. Sejumlah perusahaan industri besar seperti IBM, Microsoft, Intel, dan Tencent saat ini berinvestasi dalam mengeksploitasi teknologi blockchain untuk memperkaya portofolio produk mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa proposal kerangka kerja blockchain yang muncul, antara lain seperti Ripple, Ethereum, Corda, Hyperledger, dan Hyperledger Fabric. Ada dua jenis blockchain. Yang pertama, blockchain publik atau tanpa izin. Dalam blockchain ini, siapapun dapat berpartisipasi tanpa identitas khusus dalam proses verifikasi blok untuk membuat konsensus dan juga membuat kontrak pintar.
Blokir tanpa izin biasanya melibatkan mata uang digital asli dan sering menggunakan konsensus berdasarkan bukti kerja dan insentif ekonomi. Salah satu masalah utama blockchain tanpa izin adalah latensi tinggi pembuatan blok yang disebabkan oleh proses bukti kerja yang mahal. Untuk membuat generasi blok lebih cepat, dua strategi yang berbeda diusulkan, yaitu bukti kepemilikan dan blockchain yang diizinkan. Blockchain yang kedua yaitu blockchain diizinkan. Blockchain ini membatasi aktor yang dapat berkontribusi pada konsensus kondisi sistem. Jadi ini menyediakan cara untuk mengamankan interaksi antara kelompok entitas yang memiliki tujuan bersama tetapi tidak sepenuhnya percaya satu sama lain, seperti bisnis yang menukar dana, barang, atau informasi layanan publik. Komponen inti dari teknologi buku besar terdesentralisasi banyak digunakan dalam teknologi informasi untuk pembayaran, clearing, dan penyelesaian untuk bank sentral. Kontrak pintar yang diaktifkan di DLT adalah perjanjian virtual yang disajikan pada jaringan secara otomatis dieksekusi berdasarkan kondisi logis. Eksekusi otomatis adalah atribut penting untuk kontrak pintar. Institusi juga fokus pada keamanan data dan privasi kontrak pintar. Upaya dilakukan untuk menangani identitas, transaksi, informasi utang, dan kredit macet. Untuk pinjaman pengentasan kemiskinan, tidak ada banyak pekerjaan yang terkait. Untuk mengatasi kekurangan ini, diusulkan LOC, Sistem Manajemen Pinjaman Pengentasan Kemiskinan baru berdasarkan kontrak pintar memanfaatkan DLT. LOC menggunakan penguncian dan pembukaan kunci kontrak pintar untuk menangani transaksi secara semantik. Di LOC, akun digital digunakan untuk membuktikan transfer aset antara buku besar yang didesentralisasi dan bank tradisional. Selain itu, tanda tangan digital dan mekanisme Oracle diperkenalkan untuk memastikan privasi data, keamanan aset pinjaman, serta DLT juga membuat pengawasan lebih mudah. Rangkaian LOC seperti digambar terdiri dari beberapa komponen. Komponen pertama yaitu rekan. Rekan menjalankan kontrak pintar yang disebut chain kode, menerima pembayaran status pesanan dalam bentuk blok dari layanan pemesanan, dan mengelola buku besar. Banyak rekan kerja dapat digunakan untuk pesan tunggal, dan setiap rekan kerja dapat bergabung dalam saluran yang berbeda. Komponen kedua, Fabrik SKD Node. Melalui Fabrik SKD Node inilah peran dan rekan saling berkomunikasi. Komponen ketiga, saluran. Sistem menyediakan saluran ke berbagai peran dan rekan menawarkan layanan siaran untuk pesan yang berisi transaksi. Komponen yang keempat ada layanan pemesanan. Layanan pemesanan menghasilkan blok dan memesan transaksi secara berurutan. Komponen yang kelima, layanan keanggotaan. Ini menyediakan layanan pendaftaran keanggotaan untuk semua peran. Komponen keenam, peran. Setiap peserta dalam sistem memiliki satu peran. Dan komponen yang terakhir, blockchain. Setiap blok biasanya berisi hash kriptografi dari blok sebelumnya, stempel waktu, dan data transaksi. Peran dalam LOC. Dalam sistem manajemen pinjaman pengentasan kemiskinan, LOC perlu mendukung semua jenis peran yang berpartisipasi dalam proses. Yang pertama, Departemen Keuangan. Departemen Keuangan adalah pengguna yang mewakili pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Peran Departemen Keuangan dalam sistem adalah untuk memeriksa hasil audit identitas dan informasi aplikasi pelanggan untuk pinjaman kemiskinan dari Departemen Urusan Sipil, dan untuk menyediakan dana subsidi bunga kepada pelanggan melalui bank sesuai dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah. Yang kedua, bank. Bank adalah bagian terpenting dalam sistem yang memberikan pinjaman kepada pelanggan. Peran bank yaitu penerbitan pinjaman, termasuk verifikasi identitas dan informasi aplikasi pelanggan untuk pinjaman, serta menyediakan dana pinjaman kepada pelanggan, perhitungan, pengumpulan bunga pinjaman. Yang ketiga, pelanggan. Pelanggan adalah target penerbitan pinjaman pengentasan kemiskinan. Dia memberikan identitas dan informasi lainnya ke Departemen Urusan Sipil, serta mengajukan permohonan pinjaman ke bank. Yang keempat, Departemen Urusan Sipil.
Departemen Urusan Sipil mengaudit identitas dari pelanggan dan aplikasi pinjaman pelanggan. Kemudian mentransfer hasil audit ke Departemen Keuangan. Yang terakhir, regulator. Regulator bertanggung jawab untuk memantau aliran dana di antara setiap peran dan risiko selama bisnis pinjaman. Dia dapat memeriksa buku besar untuk mendapatkan gambaran lengkap dari sistem serta menantang semua pihak dan transaksi jika ada menemukan sesuatu yang salah selama bisnis pinjaman. Mengunci dan membuka kunci kode rantai. Yang pertama, tanda tangan digital. Tanda tangan digital adalah skema matematika untuk menunjukkan keaslian pesan atau dokumen digital. Tanda tangan yang valid memberikan alasan kepada penerima untuk percaya bahwa pesan itu dibuat oleh pengirim yang dikenal atau autentikasi, bahwa pengirim tidak dapat menyangkal telah mengirim pesan, dan bahwa pesan itu tidak diubah dalam pengiringan integritas. Tanda tangan digital adalah elemen standar dari sebagian besar suite protokol kriptografi dan biasanya digunakan untuk distribusi perangkat lunak, transaksi keuangan, perangkat lunak manajemen kontrak, dan dalam kasus lain. Penting untuk mendeteksi pemalsuan atau gangguan. Yang kedua yaitu transaksi lock. Bergantung pada dua jenis kode rantai dan kode pembuka kunci. Chain code adalah jenis kontrak pintar, di mana ia menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan beberapa operasi. Kami menyebut prosedur pembuatan chain code sebagai proses penguncian. Kode pembuka adalah bagian dari kode yang memecahkan atau memenuhi kondisi yang ditempatkan pada kode rantai dan kemungkinan transaksi untuk dieksekusi yang disebut proses membuka kunci. Dalam gambar ini menjelaskan tentang dual stack unlocking chain code CC via UC. Dalam proses, semua item muncul dari tumpukan secara berurutan. Kemudian, kami menggunakan kunci publik dalam kode rantai untuk memverifikasi tanda tangan di dalam pembuka kunci, serta mendapatkan hasil Oracle dari acara tersebut. Jika semua hasil Oracle adalah lulus dan acara di kedua tumpukan sama, operasi di chain code muncul dan dieksekusi. Dengan demikian, proses pembuka kunci dari chain code CC selesai. Desain dan implementasi LOC. Desain akun untuk LOC. Di bank tradisional ada akun untuk pelanggan yang menjaga aset bernilai dunia nyata. Aset ini sering dikeluarkan oleh entitas dunia nyata. Untuk LOC kita perlu mengatasinya dan merancang akun digital dengan hati-hati. Kami mencatat keberadaan dan pertukaran aset digital tanpa menerbitkan di LOC. Nilai aset LOC berasal dari akun tradisional. Target LOC untuk pengaturan non-publik, di mana peran dalam memutar jaringan untuk mengelola pinjaman, pengentasan kemiskinan, dan aset perdagangan antara satu sama lain. Jika bank atau pengguna lain yang tidak ingin bergabung dalam jaringan, mereka harus mendapatkan autentikasi. Implementasi chain code untuk LOC. Seperti disebutkan, semua peran dapat mengusulkan suatu peristiwa dengan operasi atom terkait dalam pinjaman pengentasan kemiskinan. Dalam proses pembuatan kode pembuka kunci, tanda tangan di akhir acara diverifikasi dan diperiksa. Pada gambar 4, generasi chain code dan membuka kode dapat dikonfigurasikan ke LOC. Setelah chain code diinstal ke BIR, itu akan dipicu dan dievaluasi ketika kode unlocking dihasilkan dan diusulkan pada BIR. Dengan demikian, operasi menghasilkan nilai aset digital dari pelanggan yang meningkat pada akhirnya. Peristiwa dalam Oracle. Dalam kriptografi, Oracle digunakan untuk membuat argumen untuk keamanan protokol kriptografi. Untuk Oracle, akan ada input dan output. Jika suatu input dikirimkan berulang kali ke Oracle, hasilnya akan selalu sama. Kami memperkenalkan mekanisme Oracle dengan tanda tangan untuk audit di acara LOC untuk mencegah audit palsu. Peran dalam RO akan memberikan hasil Oracle secara independen untuk acara tertentu di LOC. Setelah hasil Oracle dari kejadian akan dihitung dan peranannya dalam RO akan menandatangani hasilnya.
Kemudian hasil akhir akan diteruskan ke peran berikutnya untuk audit. Privasi data LOC. Di LOC, pengguna memiliki tingkat privasi dan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem manajemen pinjaman pengentasan kemiskinan tradisional. Pertama, kami merancang sistem LOC berdasarkan pada blockchain Hyperledger Fabric yang berisi layanan keanggotaan dan layanan pemesanan. Yang kedua, pesan dan acara semua ditambahkan dengan tanda tangan yang membuat serangan man in the middle lebih mudah terjadi. Dan yang ketiga, hasil semua acara akan diaudit dan diberi hasil Oracle yang berarti bahkan jika acara tersebut rusak, hasil Oracle akan gagal. Evaluasi. Ya, pada bagian ini kami mengevaluasi pembuatan pelaksanaan 3 peristiwa untuk kode rantai dan kode penguncian yang tidak terkunci. Tingkat kemampuan sistem ini dinilai tinggi. Yang pertama, aplikasi pinjaman. Yang kedua adalah aplikasi untuk pengembalian dana. Dan yang terakhir adalah permintaan pinjaman. Evaluasi dilakukan pada satu server, sementara lebih banyak server terdistribusi dapat digunakan untuk mengejar TPS yang lebih tinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa skema yang kami usulkan dapat diperpanjang dan berlaku untuk LOC. Oleh karena itu, memungkinkan pengelolaan transaksi pinjaman pengentasan kemiskinan di antara entitas yang berbeda. Ya, pada gambar berikut, yaitu menggambarkan hasil untuk jumlah rekan yang berbeda, yang menunjukkan total TPS meningkat cepat dalam 10 rekan. Dan akhirnya kurva menjadi rata. Karena jumlah teman sebaya lebih besar dari 200 atau lebih, kami mengetahui bahwa TPS akan turun dan tampaknya ada banyak permintaan kesalahan atau batas waktu. Juga, kita dapat melihat bahwa dibutuhkan lebih banyak waktu untuk menyinkronkan pesan dan mendapatkan konsensus ketika jumlah pesanan meningkat. Pinjaman pengentasan kemiskinan adalah program penting untuk strategi pengentasan kemiskinan. Sangat mendesak untuk membangun sistem manajemen untuk pinjaman ini meningkatkan transparansi, keamanan dan keterlacaan untuk bisnis. LOC dirancang berdasarkan pada blockchain yang diizinkan dan menggunakan penguncian dan pembukaan kunci kontrak pintar untuk melakukan transaksi secara otomatis. Selain itu, acara, Oracle, dan tanda tangan digital diperkenalkan untuk memvalidasi bisnis pinjaman dan memberikan privasi data. Evaluasi kinerja pada kode rantai dan pembuatan kode pembukaan kunci, instalasi, dan eksekusi menunjukkan bahwa sistem kami berlaku dalam pengaturan pinjaman keuangan nyata. Untuk pekerjaan di masa mendatang, kami berencana untuk menguraikan lebih lanjut tentang hubungan antara buku besar yang terpusat dan terdesentralisasi. Ini juga merupakan batasan utama dari skema yang diusulkan, yaitu tidak ada penghubung yang diterima secara umum antara buku besar terpusat dan terdesentralisasi di pasar saat ini.